tiba di tempat acara.
kami mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Penjabat Bupati Banjarnegara, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati para Kepala PKBM dan SKB se-Kabupaten Banjarnegara, serta Bapak Ibu undangan hadirin, para orang tua, wali, dan calon wisudawan wisudawati yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Pendopo Dipayuda Aditya dalam acara penyerahan ijazah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Kabupaten Banjarnegara, Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya, tamu undangan hadirin, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Banjarnegara dan segenap tamu undangan yang saya hormati, tidak mengurangi rasa hormat dan dengan kerendahan hati mohon maaf dan mohon ikhlasnya, doa kali ini kami sampaikan dengan tata cara agama Islam. Untuk yang beragama Islam untuk bisa mengikuti sesuai dengan agama dan kebijakan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muafi ni'amahu wa yukaffi wazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
nabiyya wa rasulah. Ya Allah, Ya Ghafar, Ya Rahman, sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat pada kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Maka ampunilah kami dan berilah rahmat pada kami. Ya Allah, Ya Alim, sungguh kami orang-orang yang bodoh. Maka berilah kami pengetahuan, berilah kami pemahaman, sehingga kami mampu menjalankan amanah yang kami pikul, ya Allah. Ya Allah, Ya Jabbar, kami sadar, ya Allah, kami hanya bisa merencanakan dan segala ketentuan dan kehendak adalah milik-Mu. Maka ridailah segala rencana hidup yang kami rancang, sehingga rencana kami bisa terwujud. Ya Allah, Ya Basit, kelapangan dan kemudahan adalah milik-Mu. Maka mudahkanlah segala urusan kami. Urusan kami dalam menuntut ilmu, urusan kami dalam meniti hidup, serta urusan kami dalam mengabdi padamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penjabat Bupati Banjarnegara, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, kemudian yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Kepala Dispermades BPKB Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Kepala Dinduk Capil Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati para Korwilcam, penilik non formal, Forum Komunikasi PKBM, Ketua PKBM, dan Kepala SKB Kabupaten Banjarnegara, dan yang kami hormati segenap tamu undangan dan seluruh peserta warga belajar ataupun peserta penyerahan ijazah pendidikan non formal yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan kehadiran Sang Khalik syukur kita hari ini, bahwa hari ini Allah masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 ini kita semua dapat hadir di Pendopo Dipayuda. Merupakan hari yang istimewa bagi kita semua dalam rangka untuk menghormati saudara-saudara kita, para warga belajar pendidikan non formal, dalam rangka mengikuti kegiatan penerimaan ijazah yang telah dinanti-nantikan sekian lama. Yang terhormat Bapak Penjabat Bupati, mohon izin kami selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk menyampaikan laporan sekilas berkenaan dengan kegiatan penyerahan ijazah untuk rekan-rekan warga belajar di BKBM pada hari ini sebagai berikut. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pendidikan itu tidak hanya terjadi di dalam kelas formal saja, tetapi juga melalui pendidikan non formal. Pentingnya pendidikan non formal terletak pada kemampuannya untuk mengembangkan potensi diri dan masyarakat secara holistik. Bagi pemerintah daerah, pendidikan non formal memiliki peran yang penting dalam rangka upaya percepatan peningkatan IPM.
khususnya pada salah satu indikator IPM yaitu rata-rata lama sekolah. Sebagaimana kita ketahui, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara saat ini masih butuh support, butuh dorongan, butuh komitmen bersama karena posisi saat ini masih pada angka 6,86 tahun. Itu data pada tahun 2023. Maka berkaitan bahwa penghitungan rata-rata lama sekolah itu adalah pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, maka disinilah strategisnya pendidikan non formal. PKBM ataupun pendidikan non formal yang Bapak Ibu selenggarakan itu adalah menjadi solusi yang cepat dan tepat dalam rangka untuk meningkatkan PKBM itu. Maka hari ini kita semua berkumpul di sini. Ini adalah bagian dari salah satu upaya untuk memotivasi Bapak Ibu semua, para pengelola dan para warga belajar, bahwa PKBM tidak bisa hanya dipandang sebelah mata, karena memiliki peran yang strategis baik untuk individu dan dampak bagi Pemda Kabupaten Banjarnegara. Maka Bapak Ibu, rekan-rekan semua para warga belajar, berterima kasihlah kepada Pak Penjabat Bupati. Hari ini pendopo boleh digunakan untuk kegiatan kita. Terima kasih Pak Bupati. Rekan-rekan, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik warga belajar, siapa yang baru pertama kali menginjak pendopo pada hari ini? Acung. Semua Pak Bupati. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Bupati, teman-teman jadi firsa pendopo. Jadi dan tidak ada sekolah lain yang menyerahkan ijazahnya di pendopo itu Bapak. Maka alhamdulillah, berbahagialah. Berkenaan dengan itu, Bapak, mohon izin kami sampaikan secara lengkap bahwa kegiatan hari ini judulnya kegiatan adalah penyerahan ijazah pendidikan non formal tahun ajaran 2023-2024 dengan mengambil tempat di pendopo di Bayuda, dan waktu yang kita selesaikan dalam satu hari ini yaitu hari Rabu 3 Juli 2024 mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Mohon izin kami sampaikan Pak Bupati, hari ini yang kami undang 1063 Bapak yang lulus di bahasa sederhananya kejar paket. Ada kejar paket A setara SDNI, kemudian kejar paket B setara SMP, MTS, dan kejar paket C setara SMA, SMK, dan MA. Untuk yang lulus kejar paket A sebanyak 143 orang, dan yang lulus kejar paket B sebanyak 351 orang, dan yang lulus kejar paket C sebanyak 569 orang. Dari 163 orang yang lulus pada tahun pelajaran ini 2023-2024, yang tertua berusia 49 tahun Bapak, berasal dari PKBM Bina Bangsa atas nama Ibu Pariyati. Undi, seneng? Ada Ibu Pariyati? Oh, monggo. Ya, alhamdulillah. Meskipun sudah setengah abad Bapak, tapi semangat untuk belajarnya alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman yang lainnya. Lalu untuk yang termuda, yaitu dari PKBM Darul Ulum Batur, Mas Adam Aprizal. Ini Mas Adam, sebenarnya Mas Adam, berusia 12 tahun, lulus kejar paket A. 12 tahun Pak, biasanya 13 tahun, 12 tahun sudah lulus, alhamdulillah. Mohon izin juga kami sampaikan perkembangan PKBM Bapak. Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir ini kami cukup kewalahan Pak. Dari 21 PKBM tadi, lembaga PKBM yang ada di Banjarnegara ditambah 1 SKB, jumlah siswa
atau peserta didik alhamdulillah senantiasa bertambah. Di tahun 2022 peserta didik itu ada tercatat 3.819. Di 2023 meningkat menjadi 4.451 atau meningkat 16,55%. Dan yang ngedapi-dapi di 2024 Bapak, peserta didik itu menjadi 6.132 dibandingkan dengan tahun 2023 meningkat 37%. Luar biasa rekan-rekan. Artinya teman-teman para pengelola PKBM tidak duduk manis Bapak, bergerak dan bergerak. Dan ini juga bagian dari kepercayaan masyarakat bahwa PKBM tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak rekan-rekan warga belajar yang berduyun. Apalagi kemarin kita meluncurkan program Panda 5. Dan mudah-mudahan ini ada DPR, ada Pak Bupati, ada Pak Sekda selaku ketua TAPD, mudah-mudahan bisa tersupport untuk di tahun-tahun berikutnya. Karena apa? Banyak PAUD yang sudah nyuwun kerjasama dengan PKBM untuk dapat menyelenggarakan mengikuti program itu. Gitu. Dan ini bukti bahwa ketika teman-teman semua kita berkoordinasi, kemudian berkolaborasi, dan kita sayur-sayur projo kados ngoten. Alhamdulillah tanggapan dari masyarakat luar biasa. Dan sekali lagi mudah-mudahan program ini bisa kita bahas lebih detail. Lalu untuk lulusan pun juga semakin bertambah Bapak. Di tahun 2022 kita hanya meluluskan 847 dari 3 kejar itu tadi. Di 2023 itu ada 925, kemudian di tahun ini kita ada 1063. Alhamdulillah atas bimbingan dari Pak Bupati, Pak Sekda, dan support dari teman-teman OPD yang lainnya, senantiasa PKBM makin meningkat. Di internal kami kalau berdiskusi dengan sekolah formal yang mengelola formal, ini sudah mulai, mohon maaf teman-teman PKBM yang mengelola gitu. Kami kadang dirian, Pak Bapak jangan banter-banter di sekolah kami habis ini nanti gitu. Karena apa itu Bapak? Di PKBM itu bahasa saya punya keunikan pendidikannya Pak. Lah kepripun? Sekolahnya sesuai selera jenengan toh? Nggih, bilih. Kan waktunya tidak tiap hari. Jenengan slownya kapan, tutornya ngikuti. Setelah itu ada pendidikan life skill Bapak. Teman-teman yang keluar dari PKBM mesti punya 1, 2, atau 3 keterampilan yang bismillah insya Allah siap untuk tanpa menunggu pemerintah Bapak. Teman-teman akan siap berusaha. Dan yang terakhir hari ini sampai kemarin, teman-teman forum komunikasi PKBM itu menyelenggarakan pelatihan barista Bapak. Ada 7 paket yang diselenggarakan selama 40 hari. Dalam satu kelompok 25 orang itu dididik, dilatih, kemudian dimagangkan, dan setelah itu lepas dari situ kelompok itu per 5 orang nanti dibantu peralatannya, dan mereka siap sambil sekolah kemudian jadi barista yang handal dan memiliki sertifikat yang diakui sah. Maka kalau kita ngikuti pendidikan itu, barista di Bandung, di Jakarta harus keluar jutaan, dan oleh PKBM diselenggarakan gratis. Ini bagian dari upaya bahwa teman-teman PKBM kami yang berada di jajaran Bindipora tidak semata-mata, mohon maaf, mengisi otak, tetapi juga skill untuk bisa hidup kemudian berbau dengan masyarakat juga diperhatikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Maka oleh karena itu Ibu Bapak, bismillah kami dari unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atas petunjuk, atas bimbingan dari Pak Bupati, Pak Sekda, dan juga support dari teman-teman OPD yang lainnya. Insya Allah kami terus tetap akan fokus untuk mendorong menggerakkan PKBM. Tidak semata-mata PKBM itu seperti masa-masa lalu,
Pokoknya nyari ijazah lari ke PKBM. Sekarang tidak bisa, karena semua harus terdata, harus rapi, semua harus masuk di dapodik para peserta. Tidak bisa lagi orang mendaftar perangkat, orang mendaftar kades datang kepada ketua PKBM saya minta ijazah, tidak bisa. Sekolah kita alhamdulillah sudah jauh lebih terbuka. Ya. Maka ini ibu bapak semua berbahagialah, berbanggalah yang berpendidikan di PKBM. Ibu bapak yang sudah selesai paket C, sekarang saatnya mulai pendaftaran di perguruan tinggi. Boleh ke sekolah sana? Boleh. Boleh. Ya. Penghargaan ijazah yang jenengan miliki sudah setara. Ya. Setara dengan yang. Maka ibu bapak sekali lagi berbahagialah. Ya, terima kasih sekali untuk ibu bapak semua yang sudah. Bapak Ibu yang kami hormati Pak Bupati, dalam beberapa tahun terakhir ini memang program pendidikan non formal yang kita dorong alhamdulillah telah banyak mencapai prestasi. Prestasi ukurannya bukan semata-mata masalah piala Ibu Bapak, tetapi hasil dari pembelajaran yang dirasakan oleh para warga belajar alhamdulillah. PKBM telah mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para warga belajar melalui beberapa program yang diluncurkan. Beberapa warga belajar telah berhasil setelah mengikuti pendidikan di PKBM membuka usaha sendiri. Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Beberapa warga belajar alhamdulillah sudah dapat memasuki lapangan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah, baik sebagai TNI, daftar PNS, daftar P3K, maupun masuk di dalam lingkungan sebagai pekerja swasta. Bahkan ada yang sebagai anggota DPRD, kemudian perangkat desa atau kepala desa, bahkan ibu bapak. Kita pernah mencatat sejarah bupati kita lulusan dari PKBM. Masih ingat? Selain itu ibu bapak, program-program pendidikan non formal ini juga telah berupaya berhasil membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat para peserta dan masyarakat sekitarnya. Karena apa? Bapak Ibu warga belajar juga kita dampingi dengan program-program pelatihan keterampilan. Ada menjahit, memasak, kemudian barista atau mengolah kopi, ataupun juga di pertanian. Dan ini secara nyata telah mampu menghasilkan atau meningkatkan penghasilan para peserta dan para keluarganya. Mudah-mudahan ini dapat terus secara istiqomah kita laksanakan dan kita tingkatkan. Ibu bapak yang kami hormati, tetapi tantangan yang kita hadapi bukan semakin ringan. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan PKBM tentu sangat besar. Oleh karena itu, ibu bapak, kami berpesan kepada para pengelola dan kami mohon petunjuk dari Pak Bupati dan Pak Sekda agar kami dapat terus mengelola PKBM ini dan teman-teman para pengelola PKBM senantiasa amanah, karena saat ini para pengelola PKBM mendapatkan BUP juga dari pemerintah. Mudah-mudahan itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan harapan kami mudah-mudahan PKBM makin maju, PKBM makin lihatnya nyata lebih besar lagi daripada kondisi yang sekarang. Kalau hari ini tahun ini tercatat hanya 6.132, mudah-mudahan tahun besok dapat menyentuh 10.000 warga belajar. Siap? Ayo teman-teman, siap enggak? Siap. Nah, mudah-mudahan dengan demikian ini bagian dari ladang ibadah kita, amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, Allah membalasnya dengan ganjaran yang jauh lebih besar lagi. Dan pada saatnya kami suwun, kami mohon Bapak Penjabat Bupati Banjarnegara berkenan untuk memotivasi kami Bapak. Mohon kami diberikan arahan-arahan dan petunjuk agar kami dan bersama teman-teman yang mengelola PKBM betul-betul mampu mengelola PKBM dengan sebaik-baiknya, dan bagi warga belajar mudah-mudahan menjadi jauh lebih semangat kembali untuk melanjutkan pendidikan, dan mudah-mudahan cita-cita untuk meningkatkan IPM dengan salah satu indikatornya rata-rata lama sekolah
menjadi makin cepat kita tingkatkan. Mohon doa dan dukungan dan support dari Bapak Ibu semua. Atas segala kekurangan di dalam kami menyelenggarakan kegiatan hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu dan Bapak, dan kami salut kepada rekan-rekan OPD dan tamu undangan. Alhamdulillah rawuh secara pribadi. Sejatinya ada apa sih PKB ini? Saya yakin di dalam benak Bapak Ibu yang hadir pribadi mudah-mudahan bertanya-tanya karena itu, sehingga kemudian rawuh pribadi dan kepingin menyaksikan secara langsung atas hasil jerih lelah Bapak Ibu warga Banjar. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu warga Banjar yang hari ini sudah menamatkan pendidikannya di jenjang masing-masing. Bismillah, mari terus kita lanjutkan pendidikan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penjabat Bupati Banjarnegara yang terhormat Bapak Muhammad Masrofi, Sarjana Sosial Magister Sains, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjarnegara, Ibu Rawuh Matur nuwun, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, matur nuwun rawuhannya, Kepala Bapperlitbang Kabupaten Banjarnegara, Kepala BPKD Kabupaten Banjarnegara, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, Korwil Cambukpora se-Kabupaten Banjarnegara, pendidik sekolah non formal se-Kabupaten Banjarnegara, Kepala SKB Banjarnegara beserta guru dan pengasuh, Ketua PKPM se-Kabupaten Banjarnegara beserta guru dan pengasuh, serta seluruh peserta penerima ijazah pendidikan kesetaraan tahun ajaran 2023-2024 yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyerahan ijazah pendidikan kesetaraan kejar paket A, B, dan C tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu, kita itu setiap tahun itu selalu diteliti oleh BPS. Ini ada dari BPS, beliaunya selalu mengukur umpama contohnya angka stuntingnya biro, dan itu penganggurannya berapa, kemiskinannya berapa di Kabupaten Banjarnegara, kan gitu, nilai rata-rata lama sekolah itu berapa. Ini yang selalu dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Kalau angkanya itu turun di bawah rata-rata nasional, di bawah rata-rata provinsi, jauh dan juga di bawah kabupaten kota yang lain, maka itu yang menjadi masalah. Bagaimana cara untuk mengejar, meningkatkan meningkatkan daripada umpamanya tadi kemiskinan, pengangguran, nilai rata lama sekolah dan lain sebagainya, kita kejar semuanya. Maka tentu saja itu bukan peran pemerintah saja, Bapak Ibu sekalian, bukan.
tapi peran masyarakat juga yang terus kita kita kembangkan agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini sekarang Bapak Ibu sekalian kelulusannya sungguh luar biasa, 1063 orang itu tadi berdasarkan laporan meningkat tahun demi tahun. Sungguh ini luar biasa peran dari Bapak Ibu sekalian, PKBM, sampingnya PKBM dan SKB. Terima kasih saya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dapat membina mendidik anak-anak yang melanjutkan pendidikan secara jenjang kesetaraan. Ini Bapak Ibu sekalian, peran Bapak Ibu sekalian terus kita nantikan semakin berkembang, semakin berkembang, karena ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, kan gitu, bisa memilih. Tadi dikatakan sekarang kecenderungannya orang sekolah itu di homeschool itu ya sekolahnya enak gitu loh, maksudnya ditambah dengan keterampilan yang ada ini kan gitu, sesuka hati katanya, bisa sore, bisa malam dan lain sebagainya, yang penting dapat mengenyang pendidikan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, IPM itu sebetulnya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat sebetulnya. Maka kalau IPM-nya rendah, otomatis daerah tersebut ya ukurannya tidak maju, banyak kemiskinan dan lain sebagainya. Karena IPM itu ada yang pertama sehat dan umur panjang. Ibu sekalian, sehat, bagaimana kita sehat dan umur panjang, kan otomatis gizinya harus baik, kan gitu, sarana prasarana baik, nyaman, itu. Yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Itu pendidikannya, pengetahuannya, itu semua ini hak dasar masyarakat Bapak Ibu sekalian. Sehat ya hak dasar masyarakat, itu layanan dasar masyarakat, sosial, perumahan, kan gitu, pendidikan, itu hak dasar masyarakat semuanya. Salah satunya yaitu tadi pendidikan, sehat, panjang umur, kan gitu. Rata-rata panjang umur kita itu 74, kalau nggak salah di sekitar 74 tahun angka harapan hidup untuk Kabupaten Banjarnegara itu. Jadi sudah melebihi sebetulnya usia Nabi kita, kan gitu. Nabi kita 63, kan gitu. Kita sudah 74 tahun angka harapan hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama tadi hidup sehat, terus panjang umur. Yang kedua pengetahuan dan pendidikan. Itu. Pengetahuan dan pendidikan terus menerus harus kita lakukan, semakin baik, tidak ada yang buta huruf, kan gitu. Untuk apa aksesnya? Aksesnya menuju akses sumber daya. Kalau kita mempunyai pendidikan yang baik, itu akses ke sumber daya itu semakin terbuka peluangnya. Itu. Jadi nanti judulnya terakhirnya adalah hidup yang layak, kan gitu. Kalau hidup layak kembali muter lagi, karena hidupnya layak maka jadi sehat, jadi tadi panjang umur, jadi siklus Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa bahwa hanya hidup yang layak tidak dibarengi dengan pendidikan yang meningkat dan juga yang lainnya. Ini yang perlu kita perhatikan semuanya. Adik-adik semuanya itu raih pendidikan yang setinggi-tingginya, baik melalui program apapun, dan itu. Jadi melalui pendidikan formal bisa, melalui pendidikan non formal juga bisa Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita maksudkan bahwa kesetaraan melalui program sekolah SKB dan PKBM terus kita tingkatkan agar Bapak Ibu sekalian, agar masyarakat Banjarnegara dapat hidup secara layak, itu sehat, panjang umur,
sebagainya. Ini yang harus kita lakukan bersama. Tentu saja kita harus berkolaborasi dengan masyarakat, karena memang harus ada filantropi yang muncul untuk dapat mengembangkan sekolah-sekolah seperti pendidikan kesetaraan ini di masyarakat. Semakin banyak berkembang, otomatis tadi angka lama rata-rata sekolah semakin tinggi. Kita lama rata-rata sekolah itu 6,86 itu masih di bawah rata-rata provinsi, Bapak Ibu sekalian, di bawah masih. Jadi lama sekolahnya rata-ratanya itu kurang panjang. Berarti lulus SMA banyak yang belum meneruskan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau lama rata-rata sekolahnya semakin banyak, berarti pendidikannya semakin tinggi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak bisa gitu. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu sekalian, selama kita itu mau berusaha. Adik-adik semuanya yang lulus SKB PKBM ini harus terus diusahakan dan sebagainya. Tidak ada yang namanya pantang menyerah. Itu pengalaman. Sudah banyak orang-orang yang sukses bagaimana merangkak dari bawah 1 Juli 1 dan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu sekalian punya ijazah itu S1, S2, enggak ujuk-ujuk Bapak Ibu sekalian. Saya seperti Bapak Ibu sekalian semuanya itu yang untuk sekolah saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, cerita saja untuk memotivasi adik-adik semuanya. Saya berdelapan Bapak Ibu sekalian, anaknya 8. Coba bayangkan, renteng setiap 1 tahun itu jadi 8. Saya bingung ini. Itu adik 8. Iya. Maka saya hanya lulus SMA Bapak Ibu sekalian. Hanya lulus SMA. Awal saya berpikir Bapak Ibu sekalian, adik saya 7 itu, maka 3 hanya lulus SMA, SLTA itu saja. Yang 5 itu meneruskan. Saya SMA bekerja Bapak Ibu sekalian, mendaftar CPNS, alhamdulillah diterima. Adik saya juga sama seperti itu. Itu menggandeng adik saya yang nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Gotong royong untuk dapat menyekolahkan anak-anak itu adik saya itu menjadi sarjana semua. Itu yang harus kita lakukan. Itu tidak ada yang namanya patah semangat, ini tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi selama hayat di kandung badan, kita selalu harus bersekolah, menambah pengetahuan, karena akses kita itu zaman kita sekarang maupun zaman yang kadang itu benar penuh dengan kompetisi. Kalau kita tidak mempunyai kompetensi yang memadai, kita kalah, tergerus oleh zaman yang ada. Maka kita diisi dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh adik-adik semuanya. Terus berjuang. Itu saya berdiri di sini SMA Bapak Ibu sekalian. Itu saya pernah jadi supir Bapak Ibu sekalian. Itu supirnya kepala biro. Jadi setiap pagi itu jemput pimpinan setiap hari, hujan kepanasan, itu kan saya punya supir. Itu dia ada. Itu supir berangkat pagi, pulang ini malam, itu saya jalani Bapak Ibu sekalian. Saya belajar pendidikan horizon negeri unit swasta dengan uang yang diperoleh, lama-lama lulus S1 kan gitu. Lama-lama setelah S1 saya ke jenjang naik kan gitu. Tadinya golongannya 2A, setelah itu ada penyesuaian jadi 3A. Itu pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Memangnya saya ujuk-ujuk? Tidak Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi yang ada ini tentu saja yang pertama adalah bagaimana semangat belajar, semangat untuk merubah kehidupan. Kalau semangat merubah kehidupan, caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya pendidikannya bertambah, kompetensinya bertambah.
sebagainya Bapak Ibu. Sekolahlah saya itu lulus S1 kan gitu. Jadi seorang jadi supir meneh Bapak Ibu sekalian kan gitu, lulus S1. Nah, setelah itu apa? Lulus S1. Alhamdulillah saya dapat tugas belajar di Universitas Diponegoro, gratis sekolah Bapak Ibu sekalian. Sekolahlah saya dapat program tugas belajar, orang bayar kan gitu, gratis. Itu kompetisi masalahnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak tanpa kompetisi, kita tergilas oleh zaman, berhenti di tengah jalan, tidak dapat bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Intinya adalah seperti itu Bapak Ibu. Selama kita kita masih hidup, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tadi Bapak ada yang lulusan kejar paket C usia 47 tahun, ibu yang di sebelah sana itu coba bayangkan, itu tidak usah patah semangat, tidak usah malu, terus mengejar pendidikan. Ono sing berita itu nenek-nenek usia 74 tahun lulus sarjana, itu ada Bapak Ibu sekalian, banyak kali itu. Kenapa? Untuk menambah kompetisi diri agar apa? Agar dapat hidup layak itu. Karena apa? Sekarang itu lulusan itu ditanya yang pertama kali Bapak Ibu sekalian, lulusannya opo? Setelah itu pendidikan keterampilan itu opo? Itu. Tapi saya suka sekali tadi laporan dari Kepala Dinas Pendidikan bahwa di samping pendidikan sehari-hari, ditambah juga pendidikan keterampilan yang namanya tadi ditambah peracik kopi, barista itu, itu menjadi keahlian yang sangat dibutuhkan. Jadi lulus kejar paket C tapi mempunyai keahlian plus. Keahliannya apa? Keahliannya tadi peracik kopi, mungkin ada saja perbengkelan motor, mungkin perbengkelan mobil ditambah dan lain sebagainya, tata boga dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita kembangkan terus-menerus Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka untuk peningkatan IPM kita, sehingga rata-rata lama sekolah dan juga jangan sampai terus di bawah nilai rata-rata provinsi. Tentu saja semuanya atas kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita hidup di di dunia ini, yang perlu kita harus tekankan yang pertama tadi, karena pengetahuannya baik itu. Kalau kita ingin berkompetisi Bapak Ibu sekalian, mempunyai kompetisi, pengetahuannya baik. Yang kedua apa Bapak Ibu sekalian, kan gitu, keahliannya dan keterampilannya itu baik itu. Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian, berpengaruh terhadap perilaku attitude itu, berubah. Karena apa? Pendidikannya baik, pengetahuan keterampilan keahliannya baik itu, berubah perilaku kita kan gitu. Ini yang terus kita kembangkan, perilaku yang baik, perilaku yang adab, perilaku sopan santun, yang berbudaya dan lain sebagainya. Karena diisi dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya. Ini yang terus kita gerakkan terus-menerus dari Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak-anak di Kabupaten Banjarnegara itu semakin naik tingkatannya, pendidikannya, sehingga menjadi generasi emas yang nantinya akan mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Nah, itu kan cita-cita Bapak Ibu sekalian, generasi Indonesia emas tahun 2045, cita-cita bangsa kita. Nah, kalau tidak didukung oleh kita semuanya, ya nggak mungkin akan mencapai Indonesia emas kan gitu, mencapai generasi emas, nggak mungkin kalau pendidikannya tidak dapat diraih kan gitu. Tadi serkail, yaitu perputaran kehidupan di IPM itu Bapak Ibu sekalian, maka perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat bersama-sama untuk dapat meningkatkan pendidikan kesejahteraan yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
Saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian pengurus kepala sekolah dari SKB dan PKBM yang tentu saja kalau tidak atas hati nurani secara ikhlas untuk dapat membantu meningkatkan pendidikan, saya kira mungkin tidak akan dapat dicapai. Maka saya terima kasih dan tepuk tangan kepada pengurus PKBM dan SKB. Ini harapan kita semuanya, semoga di tahun-tahun yang akan datang ini semakin meningkat dan gitu kelulusannya semakin meningkat gitu. Yang sekolah negeri ojo khawatir tersaingi kan gitu, tadi bilangnya nanti tersaingi ojo banter-banter, ya enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa, silakan semua kan saling berkompetisi, sopo sing apik, sopo sing muda, siapa yang berkalian silakan diterapkan, enggak boleh kita itu membatasi diri. Saya lebih senang malah silakan terbuka, meningkatkan pengetahuan. Jadi angka putus sekolah itu tidak ada, lama sekolah tadi semakin meningkat. Ini harapan kita di pemerintah agar apa Bapak Ibu sekalian, agar tercapai generasi emas menuju Indonesia emas tahun 2045. Di samping pendidikan, lah kalau piye memang pendidikannya apik kan gitu. Itu akan berpengaruh terhadap tadi nilai stunting. Karena apa? Ya karena tadi menuju ke hidup yang layak itu lebih besar. Maka angka stunting itu ada. Saya kemarin membuka voli ya, basket itu. Jari Banjarnegara stuntingnya wakil. Barang dilihat kemarin tinggi-tinggi Bapak Ibu sekalian, begitu, sing stunting itu dia begitu. Saya mungkin sing lama dulu zaman dulu ada stunting, contohnya Pak Novi gitu. Saya sebutnya itu, maaf ya Pak Novi, hanya contohnya itu enggak lah. Ya Pak Novi jawabnya, saya bukan stunting Pak, tapi keturunan. Keturunan. Jadi terbukti seperti itu tinggi-tinggi ya, berkompetisi dan lainnya. Ini harapan kita semuanya karena kita harus semakin meningkat tahun demi tahun, tidak stagnan. Orang hidup itu harus ada perubahan terus menerus kan gitu. Perubahan bukan ke belakang, tapi perubahan menuju peningkatan. Kalau kita ke belakang itu namanya salah. Boleh melihat sejarah, boleh melihat sebagai pengalaman, tapi bagaimana memperbaiki sejarah itu menjadi hidup yang yang lebih baik. Berupaya terus menerus, kata Tuhan, kata Allah itu yang dapat merubah sesuatu kaum adalah karena usaha kaum itu sendiri gitu. Bukan ujuk-ujuk dari atas Bapak Ibu sekalian kita itu terjadi ini, tidak bisa atas usaha kita semuanya yang dapat merubah nasib kita menuju harapan kita menjadi Indonesia Emas tahun 2040. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau waktunya sudah tadi ada pembagian ijazah ya. Aku kesuwen ngomong melantur mending-mending. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat Banjarnegara Jaya. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dan yang terhormat penjabat Bupati Banjarnegara, hadirin kami mohon untuk berdiri. Penyerahan ijazah yang pertama, wisudawati atas nama Agustina Milawati dari PKBM Mila Sakti. Dua, Tiara Savitri, PKBM Bina Taruna.
3. Bekti Saifuddin, PKBM Al-Karim. 4. Rajif Arafi, PKBM Kusuma Astuti. 5. Siti Kuzia, PKBM Bina Nusantara. 6. Anggun Zahira Fatih Rizki, PKBM Armada. 7. Eva Lestari, PKBM Bima. 8. Amalia Mufti Nur Fatimah dari PKBM Insan Mandiri. 9. Khairul Hanif Antoni, PKBM Kutasari. 10. Farhan Cahya Faradis, PKBM Handayani. 11. Faris Nurrahman, PKBM Maju Lestari. 12. Rofiana Umu Zahro, PKBM Pandawa. 13. Raisa Tunisa Lufia, SKB. 14. Nuroni, PKBM Mudi Luhur. 15. Sarif Hidayat, PKBM Halimul Hasan. 16. Muhammad Dafa Al-Qaddafi, PKBM Ahsanul Ulum. 17. Pariyati, PKBM Bina Bangsa. 18. Adam Afriza, PKBM Darul Ulum. 19. Abdullah Abdul Halim M, PKBM Rawat Cinde. 20. Imam Sano, PKBM Maju Mapan. 21. Albani Yaruristanto, PKBM Ibnu Hajar. 1. Penyerahan selesai, disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Prosesi sungguhan ini dilaksanakan sebagai rasa terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya terhadap doa
dukungan, serta pengorbanan orang tua atau wali. Prosesi sunat bayangan dapat dimulai. Ayah, di sini ku sendirian, merenung kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah. Tolong beritahu ibu, ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku
ayah dan ibu. Masih memang kalau kita ingin meningkatkan IPM di Kabupaten Banjarnegara, salah satunya adalah peningkatan pendidikan. Peningkatan pendidikan itu selain dilaksanakan pemerintah, tapi perlu dukungan dari masyarakat. Nah, salah satu dukungan masyarakat adalah pembelajaran melalui PKBM dan SKB. Maka itu dari masyarakat untuk menyelenggarakan kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Ini kami dari pemerintah sangat berterima kasih sekali atas penyelenggaraan kejar paket A, B, C juga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banjarnegara. Oke, jadi salah satu unsur dari penilaian IPM, nilai pembangunan manusia itu ada di sisi pendidikan. Salah satunya di pendidikan itu adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah yang diukur adalah penduduk yang berusia di atas usia 25 tahun ke atas. Sementara ini Banjarnegara kan posisinya masih supporting ya, baru 6,86. Karena ini perlu dilakukan percepatan sehingga salah satu upayanya adalah kita mendorong peran PKBM dan peran SKB untuk dapat menjaring, kemudian memobilisasi masyarakat untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di PKBM, khususnya terhadap warga masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas atau mendekati 25 tahun ke atas. Halo teman-teman Didik Lurah, perkenalkan nama saya Salih Hidayat, saya dari PKBM Kalimul Hasan Kalibening. Motivasi saya untuk mengikuti PKBM ini, saya ingin memperbaiki kualitas serta kualitas hidup saya, keluarga saya, dan untuk teman-teman jangan patah putus asa. Teman-teman bisa mengikuti PKBM seperti saya, dan saya yakin kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pesan-pesan untuk teman-teman semua, jangan patah semangat, terus belajar mengejar cita-cita, dan ingat keterbatasan akhir dari segala-galanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isna Septianingrum. Saya dari PKBM Rawacinde, Gumiwang, Purwonegoro. Kesan-kesan saya di PKBM Rawacinde ini, menurut saya belajar di sana lebih efisiensi. Terus bagi saya yang sudah bekerja, jadi waktunya agak luang ya. Terus saya juga berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk teman-teman yang lainnya juga boleh bergabung ke PKBM Rawacinde, supaya teman-teman semua dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga dan mencapai cita-cita teman-teman semua. Udah.